Nomor satu apa? Sombong. Itu induknya dosa. Nomor dua, hasad. Nomor dua apa? Hasad. Nomor tiga, tamak rakus. Sombong bikin iblis keluar dari surga. Hasad bikin terjadinya pembunuhan pertama di muka bumi. Habil dan Qabil. Tamak itu yang menjadikan Nabi Adam terusir dari surga. Dibilang wakulu apa? Allah mengatakan kepada Nabi Adam, wala taqraba hadhihi syajarata. Ambil semua sesuka kamu di surga ini. Situ tok. Uwetiki. Bukan jangan dimakan. Jangan dideketi. Wala taqraba. Adam, Hawa, jangan dideketin. Karena justru kepingin yang dilarang, apa yang terjadi? Diturunkan dari surga. Nah, maka dengan itu, setan itu nangis. Kenapa manusia ini kok begitu spesial? Allah sampai mengatakan, aku akan senantiasa mengampuni mereka. La azalu aghfiru lahum. Terus aku terima tobat mereka. Terus aku terima istighfar mereka. Terus aku akan mengampuni mereka. Mastaghfaruni. Selama mereka mau istighfar kepadaku. Maka dalam riwayat yang lain dikatakan, wallahu la yamallu hatta tamallu. Ada seorang laki-laki dosa datang sama Nabi Muhammad, ya Rasul, kalau saya berdosa saya dapat apa? Dibilang, ditulis 1 titik hitam di dalam hatimu. Kalau saya istighfar dan tobat, dibusek, dihapus. Kalau setelah dihapus saya berdosa lagi, ditulis lagi. Setelah berdosa saya tobat lagi, dihapus lagi. Setelah itu diulang sampai Nabi Muhammad mengatakan apa? Allah tidak bosan menerima tobatmu sampai kamu yang bosan bertobat. Kemudian jamaah sekalian, tobat ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mau terulang berapa kali pun dosa, jangan ditinggalkan perintah Allah. Allah nyuruh kita tobat. Nabi Muhammad tobat dan istighfar sehari berapa kali? Ada satu riwayat 70. Ada riwayat yang lain 100. Ada riwayat lagi mengatakan lebih dari 100. Itu tobatnya bukan tobat guyon. Tobat yang cuma Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Ini tobat temenanan, Pak. Temenanan itu apa? Serius, betul-betul memunculkan hati ketika Nabi Muhammad itu bertobat kepada Allah. Astaghfirullah, dieling dosane apa? Wa atubu ilaih, gak tak baleni maneh. Istighfar, diingat dosanya apa? Wa atubu ilaih, dan aku bertobat kepada Allah dari dosa tersebut. Itu menunjukkan ke dalam hati, tidak akan saya ulangi lagi. Maka Allah perintahkan kita dalam surah At-Tahrim. Dalam surah At-Tahrim pada ayat yang ke-8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, lihat yang diperintah tobat siapa? Orang yang beriman, bukan ahli maksiat. Bukan ahli maksiat. Disebutkan oleh sebagian ulama, kenapa orang sudah beriman kok disuruh tobat? Dijelaskan ucapannya Abdullah ibnu Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud bilang apa? Orang beriman itu melihat dosanya dia itu seperti... Ibu-ibu sehat, Bu? Panjenengan kenapa? Kayak nonton jaranan loh, Bu. Gini. Yang serius, jangan gini, Bu. Nyatet gitu loh. Masya Allah. Banyak. Saya doakan sehatul afiat, panjang umur semua ya. Amin ya rabbal alamin. Saya lanjutkan. Kenapa yang diperintah tobat bukan ahli maksiat? Dalam ayat ini. At-Tahrim ayat 8. At-Tahrim 8. Kenapa yang disuruh tobat orang-orang yang beriman? Dan iman itu, Pak, di atasnya Islam. Ingat khutbah Jumat tadi.
Enggak tahu Anda, enggak Jumatan di sini kok. Maka Islam dulu, baru iman. Ini yang diperintah tobat sama seperti orang yang diperintah puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Termasuk tobat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu. Wahai orang yang beriman, bertaubatlah kalian. Ilallah, kepada Allah. Tobat dengan sifat apa? Taubatan nasuha. Nasuh itu apa? Tobat yang bisa menasehati diri untuk tidak balik lagi. Nasuh. Termasuk nasuh itu sempurna. Maknanya apa? Sempurna. Sudah. Dari ucapan Abdullah ibnu Mas'ud. Kenapa justru orang beriman yang disuruh tobat? Karena Pak, kalau ahli maksiat kadang-kadang wis keblinger gak kerasa lek dosane gede. Orang kalau musirun itu apa? Terus menerus dosa, maka dosa besar terasa kecil. Dosa kecil gak kerasa blas lek dosa. Ada ngeludah di jalan raya. Dosa apa enggak? Lo jawaban, ndak apa, mau iki belajar kok. Dosa apa enggak? Itu dosa kok. Bukannya mau kena orang. Tidak pada tempatnya. Zalim. Makan kacang. Kuaci. Terus jendela mobil dibuka. Itu dosa Anda sak dawa nembong. Kroso lek dosa. Gak kroso wong biasa kok. Ngerokok ini teman saya ini. Kena putungi rokok orang meripati be abu tak ini. Itu yang ngerokok kroso dosa. Blas. Jadi sing ngerokok apa? Salah dhewe ndek mburiku. Lah apa gak ngarepku? Pokok orang itu begitu, Pak. Dosa kecil tidak akan terasa kalau terus-terusan. Dosa besar kalau diteruskan terasa apa? Kecil. Maka yang disuruh tobat orang yang masih punya iman yang merasa bahwa dosa itu membinasakan. Dan ahli maksiat tidak akan ngerti itu. Sudah, maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan orang beriman itu Pak melihat dosanya seperti gunung besar di atas kepalanya yang akan segera runtuh ke atasnya. Itu orang beriman. Jadi senantiasa merasa khawatir dosa itu akan menghancurkannya. Itu orang beriman. Sementara orang-orang fajir itu apa? Pelaku kemaksiatan. Melihat dosa mereka seperti laler. Mencelok nang ril. Dari mana ril? Laler mencelok ke hidung ini. Fa'azalaha. Terus digusak. Shoot. Kemudian lalatnya pergi dan dia lupa. Itu ahli maksiat seperti itu. Jadi ngelakoni dosa itu seperti kencelokan laler. Terus lalernya digusak, lalernya pergi, dia apa? Lupa. Nah maka dalam ayat ini justru yang disuruh tobat itu orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Apa yang akan Anda dapatkan? Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum. Dosa kita sama Allah diampuni. Wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kemudian Allah akan masukkan kalian ke dalam surga. Kemudian berikutnya kita perlu perhatikan di sini. Ada beberapa poin tentang sudah tobat lah kok kumat. Panjenengan buka yang pertama surah Al-A'raf ayat 201. Surah Al-A'raf ayat 201. Di sini dua Pak, saya harapkan dua. Nomor satu, panjenengan tidak meremehkan dosa dan mempermainkan tobat. Saya dan panjenengan tidak meremehkan dosa dan mempermainkan tobat. Yang kedua, kalaupun ternyata dosa itu terulang, panjenengan tidak putus asa untuk tetap bertaubat. Jadi arahnya dua itu. Nomor satu, lewis tobat, yo hati-hati. Jangan meremehkan dosa
sampai terkesan tobat itu hanya bahan apa? Permainan. Jangan. Nomor 2, kalaupun memang terulang karena sifat manusiawi yang kalah dengan hawa nafsu, panjenengan tidak merasa putus asa untuk tetap bertobat. Surat Al-A'raf ayat 201. Nanti kita baca tafsir Al-Imam Ibnu Katsir. Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina taqaw, orang-orang yang bertakwa. Takwa itu apa? Ibadah api, maksiatnya ditinggal. Itu orang bertakwa. Menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Al-A'raf berapa? 201. Idza massahum ta'ifum minasyaiton, kalaulah mereka langsung digoda setan, dibisiki oleh setan, diawe-awe oleh setan. Sing senam pupune seksi, leggingnya ketat, rinio deloken dilu ae rapopo. Kan pandangan pertama gak dosa. Gak dosa iku lek gak sejo. Lek pandangan pertama di planning, sadurunge kedep ora apa-apa. Melek terus. Lah ini ya rusak, sama aja. Jadi yang dimaksudkan pandangan pertama tidak berdosa itu apa? Yang tidak disengaja. Kalau pandangan pertama disejo, ya podo ayo dosa. Nah, maka orang-orang bertakwa itu idza massahum ta'ifum minasyaiton, ketika mereka diganggu pikiran jahat untuk berbuat dosa oleh setan, apa yang terjadi? Tadzakkaru, mereka langsung ingat. Apa yang mereka ingat? Akibat buruk dari dosa. Apa yang mereka ingat? Kemurkaan dari Allah. Apa yang mereka ingat? Siksa dan azab neraka yang Allah siapkan untuk orang-orang yang melakukan kemaksiatan. Fa'idha hum mubsirun, maka seketika itu mereka langsung sadar. Oh gak. Itu orang beriman. Tapi ayat ini yang akan kita ambil manfaatnya, syahidnya apa? Bahwasannya jangan dikira kalau sudah ngetu 5 waktu nang masjid, ngetu istiqomah ngaji 1 hari 1 juz, ngetu istiqomah poso Senin, Kemis, jangan Anda kira orang itu tidak diganggu setan. Karena apa? Al-A'raf 201 mengatakan orang yang bertakwa pun akan tetap mendapatkan bisikan-bisikan buruk dari setan untuk mereka melakukan apa? Kemaksiatan. Nah sekarang kita masuk. Anda buka surah Ali Imran 135-136. Surah apa? Ali Imran 135-136. Allah Ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ 136 Ulaika jazaohum maghfiratum min rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Anda akan lihat Imam Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini walaupun dia mengulang dosanya. Saya baca artinya. Walladzina idza fa'alu fahishatan, dan orang-orang apabila mereka melakukan perbuatan yang keji. Walladzina idza fa'alu fahishatan, yaitu mereka manusia ini yang apabila mereka melakukan fahisyah. Fahisyah itu apa? Zina lan sak pituruti. Itu namanya apa? Fahisyah. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah. Jangan mendekati zina, karena zina itu apa? Fahisyah, perbuatan yang keji. Dan sak pituruti itu apa? Yo, yang berkaitan dengan itu, minuman, pornografi,
erotisme. Itu semuanya masuk dalam makna fahisyah. Yaitu mereka manusia apabila mereka melakukan perbuatan fahisyah yang keji, au dzalamu anfusahum, atau mereka melakukan kezaliman terhadap diri mereka sendiri. Kezaliman terhadap diri mereka sendiri itu artinya apa? Dosa secara umum. Dosa secara umum. Apa yang mereka lakukan? Zakarullah, langsung mereka ingat kepada Allah. Ingat kepada Allah jamaah. Nomor satu, ingat ya Allah. Allah itu maha melihat. Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna azabi huwal azabul alim. Beritahukan kepada hambaku aku ini pengampun penyayang. Tapi beritahukan juga bahwasannya azabku adalah azab yang sangat pedih, menyakitkan. Nah maka langsung ingat. Tapi dia ingat juga bahwa Allah itu pengampun. Jadi setelah dia berdosa, bermaksiat, melakukan perbuatan yang keji, dia melakukan kezaliman, langsung iling. Apa yang terjadi? Fastaghfaru lidzunubihim. Kalimatnya fa. Fa itu artinya gak ngenteni meneh, gak ngenteni telung dino, gak ngenteni saulan. Fa, langsung mereka beristighfar atas dosa mereka. Lalu Allah tanya, wa may yaghfirudz dzunuba illallah? Dia ngerti karena tidak ada yang mampu mengampuni dosa kecuali Allah. Jadi setelah dia ingat, dia istighfar, oleh Allah disambut. Apa sambutannya? Memang betul. Tidak ada yang mampu mengampuni dosa kecuali aku, yaitu Allah. Kemudian, walam yusirru ala ma fa'alu. Dan dia tidak melakukan isror. Walam yusirru. Dan dia tidak terus-menerus melakukan dosa itu. Artinya terus-menerus berdosa tanpa tobat. Berdosa tanpa tobat. Wahum ya'lamun, dalam keadaan mereka ngerti, sadar, dan tahu. Kemudian, ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anhar. Maka mereka yang seperti itu melakukan dosa, keji, zalim, eling sama Allah, langsung istighfar dan tobat, dan tidak terus-terusan melakukannya, Allah siapkan ampunan untuk mereka, dan Allah siapkan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang yang beramal. Kata Imam Ibnu Katsir, Ali Imran ini 135-136, mereka tidak melanjutkan perbuatan kejinya itu dalam keadaan mereka mengetahui. Maksudnya apa? Kalau dilanjutkan berarti mereka tidak tahu. Sekarang Anda buka, biar melengkapi Ali Imran 135-136. Anda buka dalam Al-Quran. Dalam surah An-Nisa ayat yang ke-17. Surah apa? An-Nisa ayat yang ke-17. Allah Ta'ala berfirman dalam An-Nisa ayat 17. Ini pelengkap supaya panjenengan ngerti kalimat wahum ya'lamun. Dalam keadaan mereka sadar. Maksudnya Allah Ta'ala jamaah, orang itu pas ngelakoni dosa itu gak sadar. Gak sadar bahwa Allah melihat. Tidak sadar bahwa Allah itu azabnya sangat mengerikan. Panjenengan buka An-Nisa 17, pelengkap aja. Innamat taubatu 'ala Allah lilladzina ya'maluna su' bijahalah. Tobat itu akan Allah terima bagi mereka yang melakukan keburukan karena kebodohan. Jadi tobat itu diterima kalau orang itu melakukan kebodohan, melakukan dosa karena apa? Kebodohan. Dan kebodohan itu dikatakan oleh para ulama, kemaksiatan itu. Berarti orang yang maksiat itu sedang melakukan kebodohan. Berarti kalau mereka gelem tobat, diterima sama Allah. Maka jangan tertipu. Kalau Anda mau tobat, sama Allah diterima. Kemudian, kata Ibnu Katsir, kemudian mereka kembali kepada Allah, ingat kepada Allah, an qarib.
dalam waktu dekat. Jadi gak ngenteni engkau menit ulan ngarep. Langsung habis dosa, langsung apa? Tobat. Kemudian meskipun dosanya terulang dan selama mereka mau bertobat. Anda buka tafsir Ibnu Katsir Ali Imran 135 136. Apa kata Ibnu Katsir? Meskipun dosanya terulang selama mereka mau tobat. Kemudian ada satu hadis jemaah. Hadis ini kalau difahami salah, ya buruk. Tidak baik. Tapi kalau difahami dengan cara yang benar, maka keren. Saya bacakan hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala. Abu Hurairah mengatakan, sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna 'abdan asaba dzamban." Ada seorang hamba melakukan dosa. Wa rubbama qala, dan boleh jadi dia mengatakan ketika berdosa itu, aznaba dzamban faqala rabbi aznabtu, ya Allah aku melakukan dosa. Wa asabtu, wis kadung kedaden ya Allah. Jadi dia ngomong kepada Allah itu setelah dia berdosa, ya Allah saya kok berdosa ya Allah. Dan ini sudah terjadi. Faghfirli, maka ya Allah tolong saya diampuni ya Allah. Dia ngomong setelah berdosa itu faghfirli. Kalau bahasa kita astaghfirullah. Faqala rabbuhu, maka Allah berfirman kepadanya, alima abdi anna lahu rabban. Ini loh hambaku tahu bahwasannya dia memiliki seorang Tuhan, yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bih, yang senantiasa mengampuni dosa dan memaafkan kesalahan. Jadi Allah jawab setelah orang itu ngomong begini, ya Allah saya berdosa ya Allah, tapi sudah kejadian ya Allah, maka tolong saya diampuni. Sama Allah dijawab, dia ini ngerti kalau dia punya Allah yang maha pengampun dan senantiasa memaafkan. Apa yang terjadi? Ghafartu li abdi, maka Allah langsung ampuni. Thumma makatha ma sya Allah, thumma asaba dzamban. Kemudian dia berhenti dari dosanya. Ingat, walam yusirru. Ali Imran berapa? 135. Tidak terus-terusan, dia berhenti. Ternyata setelah dia berhenti beberapa saat, apa yang terjadi? Thumma asaba dzamban. Kemudian dosa maneh. Tidak lama setelah itu, setelah dia tobat, setelah dia berhenti, lah kok apa? Dosa lagi. Apa yang terjadi? Dia ngomong lagi, ay rabbi adznabtu au asabtu dzamban akhar. Ya Allah, saya berdosa lagi ya Allah. Dia ngomong, tapi ampuni aku ya Allah. Allah mengatakan lagi, dia ngerti bahwa dia punya Tuhan yang mengampuni dosa dan memaafkan kesalahan. Apa yang terjadi? Faghafartu lahu, aku ampuni dia. Kemudian makatha ma sya Allah, berhenti lagi dia. Ternyata tidak lama setelah itu dosa maneh. Setelah dia berdosa lagi, ngomong lagi, ay rabbi asabtu dzamban, ya Allah aku berdosa lagi ya Allah. Faghfirli, ampuni untukku ya Allah. Allah bilang apa? Dia tahu bahwa dia punya Tuhan yang mengampuni dosa dan memaafkan kesalahan. Kemudian Allah mengatakan, falyaf'al ma sya' faqad ghafartu lahu. Wes, setelah ini lakonono sak senengmu, selama kamu mau istighfar dan tobat, saya ampuni, kata Allah. Bayangin. Jadi kalimat tobat lah kok baleni. Apa kata Imam Nawawi menafsirkan hadis ini? Imam Nawawi mengatakan, maka setiap orang yang telah melakukan dosa, kemudian dia bertobat dari dosanya tersebut, kata Imam Nawawi, walau ada mi'ata marrat, walaupun dia mengulangnya 100 kali, au alfa marrah, atau 1000 kali, au zada alaih, atau lebih dari 1000 kali. Jadi kalau ada orang berdosa, kemudian tobat, kata Imam Nawawi, lah kok dibaleni ping 100, tapi tobat. Jangankan 100,
ping 1000, tapi tobat atau bahkan lebih, maka taubatnya oleh Allah diterima dan gugur dosa dari kemaksiatan yang telah dia lakukan. Kemudian maka Imam Nawawi mengatakan kalau dia bertobat dari semua dosa, semua dipikir sing macam-macam diiling kabeh, terus tobat satu kali untuk semua dosa itu, apa kata Imam Nawawi? Maka taubatnya sah dan gugur semua dosanya. Nah sekarang tapi jamaah hati-hati. Ada 4 cara yang disampaikan oleh para ulama supaya tobat itu gak gampang kumat. Jadi pikirannya jangan cuma yang penting tobat diampuni. Iya, memang diampuni. Tapi kalau meremehkan, gak diampuni. Tapi kalau niatannya main-main, gak diampuni. Dan siapa yang jamin kalau kita masih punya kesempatan untuk tobat? Na'udzubillah ya, semoga Allah mengampuni kita semua ya, amin. Berapa banyak orang itu yang meninggal pas maksiat? Kalau di tempat kita ini yang umum apa? Oplosan itu. Coba Anda bayangin, dia menghadap Allah, di kerongkongannya itu masih ada bau miras. Na'udzubillah min dzalik. Ada orang yang ketemu dengan Allah, di darahnya masih mengalir narkoba. Ada orang yang ketemu sama Allah, di dalam perutnya masih ada sisa makanan dari harta haram. Dan dia berjumpa dengan Allah dalam keadaan itu. Maka kata para ulama, ada 4 tips. Agar orang itu setelah dia bertobat, dia tidak lagi bermaksiat. Yang 2 amalan, yang 2 sikap. Amalan, perbanyak sholat dan puasa. Kalau amalannya apa? Perbanyak sholat dan puasa. Maka orang itu kalau selesai tobat harus memperbanyak sholat. Kenapa? Inna sholata tanha anil fakhsyai wal munkar. Karena sholat itu menjadikan kita terselamatkan dari perbuatan keji dan kemungkaran. Kepingin maksiat, cepat wudhu sholat. Kepikiran maksiat, wudhu sholat. Kepikiran maksiat, wudhu sholat, wudhu sholat, wudhu sholat. Di waktu yang memang tidak terlarang sholat. Kalau waktunya pas waktu yang terlarang sholat. Sholat sunnah ba'dal wudhu boleh apa enggak? Boleh. Tahiyatul masjid boleh apa enggak? Boleh. Maka cari cara biar Anda bisa sholat. Insya Allah sholat itu akan menyelamatkan kita dari perbuatan keji dan munkar. Nomor 2, puasa. Rasulullah mengatakan tentang puasa itu apa? Fa innahu lahu wija. Puasa itu tameng dari perzinaan dan kemaksiatan. Ada kisah seorang tabi'in yang tobat. Maka kemudian dia cari cara, ya apa cek tobatku iki gak kumat maneh maksiate. Dinasehati sama seorang ulama, disuruh apa? Puasa Daud. Ketika dia puasa Daud, sahur, terus menjelang zuhur, kepingin maksiat, kepikiran, waduh lah aku poso, mosok maksiat, terhalangi. Kemudian dia kepingin melakukan kemaksiatan lagi yang lain, kepikiran, loh aku poso. Sampai pada akhirnya dia terbiasa dengan puasa dan kebaikan itu tidak pernah mengulang kemaksiatannya lagi. Maka puasa itu kata Rasulullah apa? Wija. Wija itu apa? Tameng. Tameng dari apa? Kemaksiatan. Kemudian yang 2 sikap. Sikap yang pertama, daiman zikru al-maut. Ilingo mati gak tahu mandek. Karena kalau pas Anda mau maksiat, maksiat mumpung ndak ada orang. Ndak ada orang itu bukan berarti ndak ada malaikat maut. Bisa jadi pas Anda sedang maksiat, kematian itu datang. Dan na'udzubillah, semoga Allah Ta'ala menyelamatkan kita semua
dari kematian yang su'ul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Yang keempat, suhbah as-salihah. Berteman dengan orang soleh. Berteman dengan orang baik. Nah, berteman dengan orang baik itu akan memalingkan keinginan bermaksiat. Maka orang yang senantiasa kumat setelah tobat itu tidak boleh sendirian. Tidak boleh sendirian. Dia harus senantiasa menyibukkan diri, senantiasa kumpul mbek wong-wong sing apik. Datang ke pengajian, kumpul di masjid, ikut orang-orang soleh ketika mau safar kemana. Cari kesibukan bersama orang-orang yang baik. Karena kumpulan dengan orang soleh itu senantiasa menjadi pagar untuk setan ganggu panjenengan. Ketika setan mau ganggu, kepikiran, kepingin rek. Tapi mikir apa? Lah aku mbek wong iki mosok maksiat. Engko konangan, engko diseneni, engko diguyu, engko dilok-ilok. Dilok nih segala macam. Akhirnya itu tameng. Nah maka dengan 4 hal ini, insya Allah menjadikan orang yang telah tobat akan senantiasa terjaga untuk tidak mengulang maksiat. Nomor 1, perbanyak sholat. Yang paling penting fardu. Fardu itu ojo ditinggal paten. Tidak boleh. Yang kedua, rawatib. Rawatib itu luar biasa pentingnya. Kemudian kalau mau meningkat lagi, tahajud. Kalau mau meningkat lagi, duha. 4 ini. Fardu, rawatib itu yang mengiringi fardu. Qobliyah dan ba'diyah, tahajud, duha. Weziki insya Allah paten. Tapi ya gitu, doa minta tolong kepada Allah. Kemudian yang kedua, biar tidak gampang kumat, istiqomahkan apa? Puasa. Karena Rasul mengatakan puasa itu tameng. Jadi lek panjenengan poso, panjenengan mesti wedi. Ojo rek, mosok poso rasan-rasan. Cok, mosok poso dulu ibu-ibu senam. Nah, akhirnya apa? Terhalang. Jadi puasa itu rem. Yang 2 terakhir, sikap. Senantiasa ingat, mati. Berapa banyak orang yang meninggal ketika sedang maksiat. Na'udzubillah min dzalik. Dan yang terakhir, ojo sampai dewean senantiasalah berteman dengan orang-orang yang baik. Barakallahu fikum. Itu jamaah sekalian yang dapat kami sampaikan di malam hari ini. Semoga pengajian ini menjadikan kita apa? Senantiasa semangat untuk tidak pernah merencanakan kemaksiatan. Intinya maksiat ojo sampai di planning. Kok yo minggu pas bojoku ra enek susulan rene. Waduh, itu Masya Allah medeni. Jangan punya planning untuk maksiat. Karena apa? Ciri tobat yang serius sama tobat yang tidak serius itu setelah tobat masih punya planning untuk maksiat. Dan yang kedua, kalaupun ternyata penuh dengan kemaksiatan, jangan sampai mau ditipu setan, senantiasalah tetap yakin tobat Anda oleh Allah diterima. Begitu jamaah sekalian. Semoga ada manfaatnya. Kami tutup dari kami dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.